Bahan ajar adalah segala sesuatu yang dirancang untuk membangun peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar dapat berupa teks, gambar, audio, video, dan interaktif. Bahan ajar memiliki beragam jenis. Nah, tahukah kalian apa saja jenis-jenis bahan ajar? Yuk kita simak video berikut ini. Jenis-jenis bahan ajar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya itu dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu bahan ajar cetak, contohnya buku teks, modul, lembar kerja, handout. Nah, yang kedua, bahan ajar non-cetak, contohnya audio, video, multimedia, interaktif, dan online. Nah, yang kedua, berdasarkan cakupan materi, terdiri juga dengan 2 bagian, yaitu bahan ajar mandiri, yaitu memuat seluruh materi pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar pelengkap, yaitu digunakan bersama dengan bahan ajar lainnya. Nah, yang ketiga, berdasarkan media penyajiannya, yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, bahan ajar cetak, contohnya buku teks, modul, lembar kerja, handout. Yang kedua, bahan ajar audio, contohnya kaset, CD, dan podcast. Yang ketiga, ada bahan ajar video, contohnya film, animasi, dan video pembelajaran. Yang keempat, ada bahan ajar multimedia, contohnya kombinasi teks, gambar, audio, dan video. Nah, yang terakhir, yang kelima, ada bahan ajar interaktif, contohnya software pembelajaran dan website edukasi. Yang pertama, bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak memiliki karakteristik mudah diakses, murah, dan mudah disimpan. Keunggulannya dapat digunakan secara mandiri dan juga fleksibel. Yang kedua, bahan ajar non-cetak. Bahan ajar non-cetak memiliki karakteristik menarik, interaktif, dan multisensori. Keunggulannya dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya. Yang ketiga, bahan ajar mandiri. Bahan ajar mandiri memiliki karakteristik memuat seluruh materi pembelajaran dengan keunggulan dapat digunakan secara mandiri dan juga fleksibel. Yang keempat adalah bahan ajar pelengkap. Bahan ajar pelengkap memiliki karakteristik yaitu dapat digunakan bersama dengan bahan ajar lain. Nah, keunggulannya adalah dapat memperkaya materi pembelajaran. Dan yang kelima adalah bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak memiliki karakteristik mudah diakses, murah, dan juga mudah disimpan. Keunggulannya dapat digunakan secara mandiri dan fleksibel. Yang keenam adalah bahan ajar audio, memiliki karakteristik mudah diakses, dapat digunakan sambil melakukan aktivitas lain. Dengan keunggulan dapat membantu peserta didik yang memiliki kesulitan belajar secara visual. Dan yang ketujuh, bahan ajar video. Bahan ajar video memiliki karakteristik menarik dan juga interaktif. Dengan keunggulan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya. Yang kedelapan, bahan ajar multimedia. Dengan fitur menarik, interaktif, dan multisensori, bahan ajar multimedia dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Selanjutnya, bahan ajar interaktif. Dengan keunggulan menarik dan interaktif, serta memungkinkan pembelajaran mandiri, bahan ajar interaktif dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan pengalaman belajar yang lebih personal. Dan yang terakhir, bahan ajar online. Dengan kemudahan akses dan ketersediaan di mana saja, bahan ajar online memungkinkan akses ke sumber belajar yang luas, serta memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar secara mandiri. Menurut Mulyasa, dalam Lestari 2013, ada beberapa kekurangan dan keseluruhan bahan ajar yang telah kita paparkan tadi. Kekurangan bahan ajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan bahan ajar yang baik membutuhkan keahlian tertentu. Sukses atau gagasannya bahan ajar tergantung pada penyesuaiannya. Bahan ajar mungkin saja membuat tujuan dan alat ukur berarti, akan tetapi pengalaman belajar yang termuat di dalamnya tidak tertulis dengan baik atau tidak lengkap. Bahan ajar yang akan ditolak oleh siswa atau lebih parah lagi, siswa harus berkonsultasi dengan fasilitator. Hal ini tentu saja menyimpang dan karakteristik utama sistem bahan ajar. Yang kedua, yaitu sulit menentukan proses penjadwalan dan kelulusan, serta membutuhkan manajemen pendidikan yang sangat berbeda dari pembelajaran konvensional. Karena setiap siswa menyelesaikan bahan ajar dalam waktu yang berbeda-beda, tergantung pada kecepatan dan kemampuan masing-masing.
Yang ketiga yaitu sumber belajar pada umumnya cukup mahal, karena setiap siswa harus mencari sendiri. Berbeda dengan pembelajaran konvensional, sumber belajar seperti alat peraga dapat dipergunakan bersama-sama dalam pembelajaran. Yang pertama, ada bahan ajar teks. Contohnya itu ada buku pelajaran matematika yang terstruktur dengan baik, menjelaskan konsep-konsep secara sistematis dengan contoh yang relevan dan latihan soal yang bervariasi. Kemudian ada bahan ajar visual. Contohnya itu seperti video animasi yang menarik untuk menjelaskan proses fotosintesis dalam biologi dan grafik yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga ada bahan ajar interaktif. Contohnya itu aplikasi berbasis komputer yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran seperti simulasi fisik yang memungkinkan eksperimen virtual. Kemudian ada bahan ajar audio. Bahan ajar contohnya itu ada podcast pendidikan yang menjelaskan sejarah dunia secara menarik dan informatif dan dapat didengarkan sambil melakukan aktivitas yang lain. Kemudian ada bahan ajar berbasis proyek. Contohnya itu model pembelajaran yang mendorong siswa untuk membuat presentasi tentang dampak perubahan iklim di lingkungan mereka dengan penelitian lapangan dan analisis data. Kemudian yang terakhir ada bahan ajar berbasis games. Contohnya itu permainan edukatif online yang mengajarkan konsep matematika melalui tantangan interaktif yang menyenangkan seperti Maths Blazer atau Prodigy Games, March Games. Setiap jenis bahan ajar memiliki keunggulan dan kegunaan masing-masing, tergantung pada tujuan pembelajaran dan referensi siswa. Pemilihan jenis bahan ajar yang tepat dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran dan keterlibatan siswa. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Dalam memilih bahan ajar, kita harus memahami tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, sehingga bahan ajar harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik sangat perlu dipertimbangkan dalam memilih bahan ajar, sehingga bahan ajar harus sesuai dengan karakteristik siswa yang mudah dipahami dan menarik. Yang ketiga, kurikulum. Bahan ajar harus sesuai dengan kurikulum yang sedang ditetapkan oleh sekolah, karena kurikulum memuat standar kompetensi dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Yang keempat, ketersediaan bahan ajar. Ketersediaan bahan ajar di sekolah atau di pasaran perlu dipertimbangkan. Bahan ajar yang dipilih harus mudah diakses oleh siswa. Yang kelima, kualitas bahan ajar. Bahan ajar yang dipilih harus berkualitas dengan baik dari segi isi maupun penyajiannya. Isi bahan ajar harus akurat, terkini, dan relevan. Dengan tujuan pembelajaran, penyajian bahan ajar harus menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Yang keenam, biaya. Biaya bahan ajar juga perlu dipertimbangkan. Bahan ajar yang dipilih harus sesuai dengan anggaran yang tersedia. Yang ketujuh, kebutuhan guru. Kebutuhan guru dalam mengajar perlu dipertimbangkan dengan memilih bahan ajar. Bahan ajar yang dipilih harus membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Dalam pengembangan bahan ajar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis karakteristik peserta didik. Yang ketiga, memilih jenis bahan ajar yang tepat. Yang keempat, mengembangkan bahan ajar. Dan yang kelima, melakukan uji coba dan juga revisi. Melakukan penilaian bahan ajar tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, tetapi terdapat beberapa komponen penilaian bahan ajar yang perlu diketahui, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, kualitas isi. Yang keempat, kemudahan penggunaan. Dan yang terakhir yaitu keefektifan dalam meningkatkan hasil belajar.